menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum, maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Ya, Bu Irma, Bu Irma sebagai partai pengusung Pak Jokowi kala itu ya 2014 dan juga 2019 kalau saya tidak salah mencatat. Bagaimana kemudian melihat polemik dari kepemilikan ijazah Pak Jokowi ini, Bu Irma, yang nampaknya belum selesai-selesai juga? Menurut saya pertanyaannya gini sebenarnya. Pertanyaannya kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, betapa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini. Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Nah, kemudian institusi sebesar UGM gitu ya, yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya, sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Oke. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap, ya ditahan ya, karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini. Ya sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian minta Singapura yang meriksa. Emang mereka siapa? Gitu. Baik, Bu Irma, kita akan nggak usah terlalu berlebihan lah. Baik, tidak terlalu berlebihan lah dalam menyikapi bagaimana kepemilikan ijazah. Ini yang gugat keaslian ijazah seseorang yang pernah jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Kagak mikir kali ya bahwa pernah ikut pemilu berkali-kali. Sekali lagi, berkali-kali. Lu tahu nggak? Kalau seseorang itu ikut pemilu, dia harus masukin ijazah pendidikannya yang udah dilegalisir. 2 kali wali kota Solo, udah dicek di KPUD Solo. Sekali gubernur DKI, pasti dicek di KPU Provinsi DKI Jakarta. Dan 2 kali jadi presiden, dicek juga itu di KPU Pusat Nasional. Masa sih 3 level KPU ini skip banget gitu ngecek ijazah? Dan ini udah 5 kali loh. By the way, bukan cuma kandidat pilkada loh yang dicek aslian dokumennya, termasuk ijazah. Yang nyalek pun juga dicek. Makanya kita sering lihat di MK ada gugatan untuk beberapa kandidat, yaitu dengan tuduhan ijazah palsu. Gue udah nggak ngerti lagi deh apa yang ada di pikiran orang yang menggugat ini. Nggak usah jauh-jauh deh keterangan dari kampus, keterangan dari Bareskrim, polisi dan sebagainya. Ini sudah dicek 5 kali di KPU dan itu fix asli. Sekarang pertanyaan gua, lu ngapain kok bisa berpikir begitu? Kok bisa? Kalian pastinya kenal kan dengan manusia satu ini, manusia penyebar fitnah ijazah Pak Jokowi, ya. Yang ketika debat itu mulutnya nggak bisa mingkem, selalu mangap walaupun dalam keadaan diam, ya. Siapa dia? Dia adalah Roy Panci Mangap Suryo. Setelah dia terancam masuk jeruji besi, ya, sekarang dia membuat fitnah baru lagi, yang katanya dia ini disantet, dan santetnya itu datang dari arah Solo, ya. Untuk orang-orang seperti kita ini pastinya berasumsi siapa yang ada di kota Solo itu, ya tujuannya pasti ke keluarga Pak Jokowi. Aduh nih ya, kapan ya Tuhan ini membungkam mulut manusia satu ini. Saya kalau lihat manusia satu ini bawahnya enak, pengen muntah ya, pengen ngeluarin isi perut itu ya kalau lihat muka dia itu ya, yang selalu nyengir, mangap ketika lihat lawan bicara dia ini bicara, nyengir ya, nyengir untuk menutupi kepanikannya. Ya terus ini masalah ijazah Pak Jokowi ya, setelah santet katanya dia ini disantet.
Kalau kita ini mempunyai akal dan logika yang sehat, ya, yang katanya ini Bareskrim atau Polri, terus atau KPK atau apapun katanya itu diintervensi sama Pak Jokowi ini. Kalau kita logikanya jalan, ya, pikiran kita sehat. Dulu waktu Pak Jokowi ya mendaftar ingin menjadi wali kota, Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa, ya. Kalau dia berani memalsukan ijazah dia sendiri, udah pastinya Pak Jokowi ini sudah terjerat hukum, ya. Ketika mendaftar ke KPU, harusnya kan ya ada verifikasi, ada legalisir, stempel basah seperti itu. Dari dulu saja sudah pastinya ketahuan, ya. Di KPU itu bukan manusia-manusia bodoh. Dan anehnya banyak sekali orang-orang yang percaya dengan mulut busuk manusia satu ini, ya, si Panci Mangap Suryo, ya. Bilang katanya dia sekarang ya fitnah lagi, katanya dia ini disantet dan santetnya itu datang dari arah Solo. Ya mudah-mudahan saja ya ada yang benar-benar yang menyantet dia, ya, yang untuk menutup atau membungkam mulut dia yang selalu menyebar fitnah, ya, buat Roy Panci Mangap Suryo. Nampaknya isu di seputar keamanan negara itu sekarang menjadi hal yang menjadi sorotan dari berbagai pihak untuk melihat bahwa tuduhan-tuduhan yang diarahkan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo yang mengaku diri adalah akademisi dan kaum intelektual yang mengerjakan kerja-kerja ilmiah itu nampaknya sulit untuk kita dapat katakan bahwa seorang Jokowi bisa dipersoalkan, bahkan dijatuhkan, dan targetnya tidak main-main pengadilan terhadap Jokowi. Mengapa? Oleh karena apa yang terjadi ketika Rismon Sianipar dipanggil oleh pihak kepolisian. Ternyata yang melakukan penyelidikan terhadap Rismon itu adalah Direktorat Keamanan Negara Mabes Polri. Ini sekaligus pemberi pesan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rismon Sianipar dan Roy Suryo itu bisa dianggap sebagai tindakan yang membahayakan keamanan negara. Mengapa? Karena seorang presiden, dalam hal ini Presiden Prabowo yang selalu dikait-kaitkan dalam persoalan ijazah Jokowi, termasuk mantan presiden, dalam hal ini Presiden ke-7 Jokowi, yang terus diserang dengan politik kebencian. Maka inilah yang saya katakan, persoalan ijazah Jokowi itu telah menjadi bagian dari persoalan keamanan negara. Sehingga kita bisa katakan kalau ini adalah persoalan keamanan negara, maka sulit untuk mengatakan orang-orang seperti Rismon dan Roy Suryo itu dapat lolos dari jeratan hukum yang akan segera mereka rasakan. Mengapa? Karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang membahayakan keamanan negara.